Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Allah masih beri kita nikmat iman, bisa merasakan bahagia di atas keimanan. Karena kita beriman, kita merasakan kebahagiaan hidup di dunia. InsyaAllah sampai akhirat kita berada dalam keimanan. Alhamdulillah sampai jumpa kajian subuh kita di surah Al-Baqarah ayat 223. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Kita cari Al-Quran. Nisa'ukum, nisa perempuan, perempuan jamak dari imra'ah. Itu salah satu di antara bentuk jamak yang berbeda dari mufradnya, angka satunya. Biasanya satu buku kitab, kitabani, dua buku kutub. Kalau perempuan imra'atun, imra'atani, nisa'un, berbeda. Perempuan-perempuan kalian, harsun, harsun tu tampik menanam, ladang, lakum bagi kalian, fa'tu maka datangilah oleh kalian, harthakum ladang kalian, anna syi'tum dari mana saja, syi'tum kalian kehendaki. Wa qaddimu, qaddama asal katanya qaf dam dal mim, utamakanlah oleh kalian, dahulukanlah oleh kalian. Kalau dalam doa akhir salat kan ma qaddamtu, Allahumma ighfirli ma qaddamtu, berarti qaddama itu yanglah berlalu. Juga bermakna utamakan, dahulukanlah oleh kalian, li anfusikum untuk diri-diri kalian, wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu ketahuilah oleh kalian, annakum sesungguhnya kalian mulaquhu akan bertemu, orang yang akan bertemu dengannya, dengan Allah. Wa basyiril mu'minin dan berilah kabar gembira terhadap orang yang beriman. Fihi sittu masail, ada 6 hal. Pertama, nisa'ukum harthul lakum, perempuan-perempuan kalian, istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian. Kanatil Yahud, dari Jabir bin Abdullah, dan di lafaznya dari riwayat Muslim, adalah orang-orang Yahudi, taqulu, ia berkata, idza ata ar-rajulu imra'atahu min duburiha fi qubuliha kana al-walad ahwal
kalau sekiranya seorang laki-laki mendatangi perempuannya dari arah belakang, fi qubuliha, tapi tetap dimasukkan di kubulnya, maka anaknya nanti akan ahwal, anaknya akan cacat. Fanazalatil ayah, maka turunlah ayat, nisaukum harsul, di mana saja, dari belakang, yang penting tetap di kelaminnya, bukan dari tempat keluarnya, bukan anus, bukan tempat keluarnya tinja. Insya'a mujibu, insya'a ghairu mujibah, jadi dari mana saja, ghairu anna dzalika fi samami wahid, jadi tidak hanya saja dari satu arah saja. Jadi kalau beliau masuk beladang, bisa dari kiri dulu, bisa dari kanan, bisa semuko belakang, atau bisa dari tengah langsung, terserah orang yang menggarap. Kana Ibnu Umar idza qara'a al-Qur'an lam yatakallam hatta yafrugha minhu. Adalah Ibnu Umar, ini diriwayatkan Imam Bukhari di juz yang ketiga di nomor 106. Apa kata Imam Bukhari? Kana Ibnu Umar, adalah Ibnu Umar idza qara'a al-Qur'an, kalau dia baca Quran, dia tidak berbicara sampai selesai membacanya. Fa akhadat alaihi yauman, suatu hari menghabiskan satu hari, dia membaca satu hari. Fa qara'a surat al-Baqarah, lalu dia baca surah Al-Baqarah, hatta intaha ila makanin, sampai dia selesai di satu tempat. Dia berkata, atadri fi ma unzilat, apakah engkau tahu kenapa ayat ini diturunkan? Nafi berkata, la. Qala nuzilat fi kadza wa kadza, ayat ini turun tentang ini, tentang ini. Kemudian dia thumma madha, kemudian dia berlalu. Fa'tu harthakum anna syi'tum, qala ya'tiha fi qubuliha, yakni al-farj, datangilah ladang kalian dari mana kalian suka, yang penting fi qubuliha, tetapi di farjinya, di kemaluannya, walaupun dari samping, dari belakang. Inna Ibnu Umar wallah yaghfiru lahum wahima innama kana hadzal hayyu minal ansar wa hum ahlu wathnin ma'a hadzal haymi yahudi wa hum ahlul kitab kanu yarawna lahum fadlan alaihim fil ilmi fakanu yaqtaduna bikathirin min fi'lihim wa kana min amri ahli kitab alla ya'tun nisa illa ala harfin. Nah, ini menjelaskan tentang bagaimana perilaku oleh orang-orang Yahudi. Karenanya orang Yahudi lebih dahulu mendalami kitab, jadi seolah-olah ini merasa hebat di ketika turun Al-Quran di kitab ambo dulu. Maka yang terjadi, orang Yahudi, banyaklah orang-orang beriman meniru ayat yang disampaikan oleh orang Yahudi, terutama yang masuk Islam. Orang Yahudi ya'tun nisa'a, mereka mendatangi perempuan melainkan hanya dari satu arah saja. Wa dzalika astar ma takunul mar'ah fa kana hadzal hayy min al-ansar qad akhadhu bidzalika min fi'lihim. Berbeda dengan apa yang dilakukan wa kana hadzal hayy min Quraisy yashrahuna an-nisaa syarhan yataladdaduna minhuna muqabbilati wa mudabbirati wa mustalqiyati. Falamma qadima al-muhajiruna al-Madinah tazawwaja rajulun minhum imra'ah min al-ansar fadhahaba yasna' biha dzalika fa anqarathu alaihi. Nah, karena berbeda satu dari Mekah, oranglah hijrah. Di Quraisy berbeda. Kalau di kaum Quraisy cara berhubungan suami istri tidak hanya satu arah saja. Nah, ketika menikah antara orang Madinah dengan orang Mekah, tentu berbeda cara. Ketika dimungkiri, maka terjadilah perbedaan. Turunlah ayat. Nak masalah dari mana saja, asal tetap di kemaluan, mau dari belakang, dari depan, dari samping, itu yang dijelaskan. Masya Allah. Hal-hal sampai hal yang model Allah tuntun
Allah jelaskan gitu supaya jangan sampai salah. Yang penting dari farji, dari kemaluan, dari mana saja, dari samping masuknya, dari kanan, terserah. Yang penting yang tempatnya adalah kemaluan. Ja'a Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah halaktu. Suatu ketika Umar mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah celaka. Qala wa ma halakaka, apa yang membuatkan kau celaka? Hawaltu rihli laila. Qala falam yarid alai Rasulullah syai'a. Qala fa'awha ila Rasulillah nisa'ukum harsul lakum. Aqbil wa adbir wattaqid dubur wal haidah. Maka Umar bertanya kepada Rasulullah tentang ba'a caranya berhubungan suami istri. Nah, maka turunlah ayat itu. Masalahnya berbeda dengan cara yang dilakukan oleh orang Madinah dengan orang Mekah. Kalau orang Madinah justru satu arah saja, dari satu arah depan saja. Nah, sedangkan orang Quraisy banyak macam-macam. Maka kata Nabi, aqbil, boleh silahkan dari depan atau dari adbir, dari arah sisi belakang. Wattaqid dubur, yang tidak boleh adalah dubur, tidak boleh di masana, wal haidah, atau saat istri haid. Jadi dubur dan haid itu tidak boleh. Hadza hadis hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Yang modelku memang harus dijalehan, karena banyak yang terjadi kalau tidak dijalehan atau takut-takut menjalehan. Tentu yang bahasa sampiang kan bisa ada. Kalau jual masalah fikih harus jale-jale. Karena kalau tidak berbahaya, karena itu dah larangan, bahkan hukumnya bisa berdosa besar. Nah, itu tentang fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah dari mana saja. Hal-hal yang modelku pun sahabat bertanya kepada Rasulullah dan turun ayat. Hadhil ahaditsu nasun fi ibahatil hali wal hayati kulliha idza kana al wat'u fi mawdi'il harth. Ya, karena berhubungan suami istri diumpamakan sebagai ladang, seorang petani yang menggarap ladangnya, maka ay kaifa syi'tum, ya terserah petani tadi mau dari mana. Yang penting di tempat yang memang dibolehkan, bukan dari dubur. Min khalfin wa min qudamin wa barikatin wa mustalqiyatin, baik mau menyamping, mau dari depan, mau dari belakang. Fa amal ityanu fi ghairil ma'ti fa makana mubahan, yang tidak boleh tempat dukhulnya, masuknya, itu tidak dibolehkan. Tapi kalau masih di tempat itu, prosesnya dari mana itu disilahkan. Karena fa'tu harthakum anna syi'tum. Maknahu 'indal jumhur minas sahabah wa tabi'ina wa a'immatil fatawa, anna syi'tum yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah min ayyi wajhin, dari mana saja arahnya. Jadi anna itu taji'u su'alan wa ikhbaran. Anna itu sebagai soal dan memberitakan tentang amrin jihad, dari arah mana. Fahuwa a'ammu fil lughati min kaifa, lebih umum daripada kaifa. Bukan, kenapa tidak disebut kaifa syi'tum, aina syi'tum, mata syi'tum. Itu yang digunakan oleh orang Arab. Anna berarti anna itu lebih umum, jadi mana saja. Di anna syi'tum. Fa idza tataharna waqaddimu li anfusikum, dan utamakanlah diri kalian melakukan yang baik-baik yang diperintahkan oleh Allah. Itu makna waqaddimu li anfusikum, karena itu adalah urusan syar'i. Maka waqaddimu li anfusikum ma yanfa'ukum gadan, maka dahulukan yang bermanfaat buat kalian. Jangan melakukan sesuatu besoknya karena siksa, baik di dunia maupun di akhirat, sebab tidak melakukan yang sesuai perintah.
Jadi waqaddimu li anfusikum at-ta'ata wal amal as-salih. Maka utamakanlah untuk melakukan ketaatan ayat disuruh oleh Allah, jangan sampai melanggar. Sebagaimana ahli kitab yang petang kita cerita kalau tentang haid, istri haid masih berhubungan dengan istri dari dubur malah itu, dan itu tidak boleh. Ya. Kalau memang tak orang beriman maka taati, utamakan ketaatan, wal amal salih, dan beramal saleh. Wa qila ibtigha al waladi wan nasal. Dan ada yang mengatakan waqaddimu li anfusikum, itu utamakanlah untuk mencari menambah keturunan dan anak, li'annal walad khairud dunya wal akhirah, karena anak itulah kebaikan dunia dan akhirat. Faqad yakunu syafi'an wa junnah. Kadang-kadang qad yakunu, anak bisa menjadi pemberi syafaat bisa. Nah, dengan anak yang soleh bisa bermanfaat untuk itu. Wa junnah, ada menjadi perisai. Anak yang baik yang hafal Quran, yang akan memberikan gara-gara hafal Quran kita memperoleh mahkota di surga insyaallah. Wa qila huwa tazawwuj bil afaif. Makna qaddimu li anfusikum adalah utamakan yang kebaikan dengan menikah. Karena menikah bisa menjaga berbuat dosa, menjaga berbuat zina. Liyakunal walad salihan tahiran, atau melakukan pendidikan yang baik untuk anak sehingga anak menjadi anak yang soleh dan suci. Wa qila huwa taqaddumul afratu kama qala an-nabi man qaddama thalathah minal waladi lam yablughul jannah lam tamassuhun nar illa tahillatal qasam. Siapa yang mendahulukan untuk pendidikan anak-anak sehingga nanti dia akan memperoleh bebas siksa dari neraka. Jadi pendidikan anak, dengan anak dia dididik dengan baik, itu bisa menyelamatkan kita dari neraka. Dan nanti lebih lanjut wasayati fi Maryam, dalam surah Maryam. Jadi waqaddimu li anfusikum dzakarallaha indal jima, juga bermakna menurut Imam Atha, kalau dalam berhubungan suami istri jangan lupa ingat Allah, jangan lupa bismillah. Kama qala law anna ahadakum idza ata imra'atahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana fa innahu in yuqdar bainahuma walad lam yadurrahu syaitanu abada. Siapa sekiranya seseorang di antara kalian mendatangi istrinya lalu dia berkata bismillah dengan nama Allah, ya Allah jauhilah kami dari syaitan dan jauhilah syaitan dari apa-apa yang rezeki yang kau beri dari anak. Kalau punya anak bisa jauhi dari syaitan. Fa yuqdar, sekiranya diperoleh anak, Allah beri keturunan, beri anak dari hubungan tadi, maka setan tidak akan dapat mengganggunya. Itu. Jadi kalau anak yang baca bismillah itu maknanya qaddimu li anfusikum. Ingat utamakan kebaikan, ketaatan, jangan lupa bismillah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annakum mulakuhu. Khabar yaqtadil mubalaghah. Ai fa huwa mujazikum 'alal birri wal itsmi. Allah akan membalas dari perbuatan baik, begitu juga dengan perbuatan dosa. Kalau yang kita lakukan salah pasti dibalas oleh Allah. Maka dalam hal berhubungan suami istri, apalagi terkait jo ayat patang tentang haid, selama haid jangan berbuat apa saja, boleh ilan nikah, kecuali berhubungan suami istri, memasukkan dukhul kemaluan, bertemunya dua kemaluan, itu yang tidak boleh. Selainnya boleh. Kalau terjadi juga, maka Allah akan membalas nanti. Kalau kebaikan yang kita lakukan dibalas dengan kebaikan, kalau keburukan tentu dengan yang buruk juga dibalas oleh Allah. Sami'atu Rasulullah SAW. Dari Ibnu Abbas, dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,
innakum mulaqullaha huffata uratin musyatin urral. Sesungguhnya nanti kalian akan bernemui Allah dalam keadaan telanjang jalan kaki. Tsumma tala Rasulullah wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu. Kalian akan menemui Allah nanti. Nah, kok dapat sedang bertemu dengan Allah dalam keadaan yang soleh. Wabasyiril mu'minin, maka beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang beriman. Itulah tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 223. Dalam ayat syarat bersih penuh tentang bagaimana adab bahwa istri itu adalah ladang. Kalau ladang maka kita boleh mendatangi dari arah mana saja, tapi tetap yang kita garap adalah yang Allah suruh tempatnya, bukan dari tempat yang lain. Hanya farji saja, kemaluan, kubul saja, bukan dari anus. Walaupun memasukinya dari arah, dari belakang, dari samping, memiring, itu tidak masalah. Karena ini dulu juga menjadi pertanyaan oleh para sahabat, bagaimana nih ya Rasulullah, sebab Mekah, Madinah kebiasaan beda, kebiasaan di daerah beda. Maka jangan sampai kita melanggar aturan Allah. Tidak boleh istri sedang haid, tidak boleh dari lewat dubur. Yang dibolehkan hanya lewat kubul saja, lewat kemaluan saja. Qaddimu li anfusikum, kata Allah, utamakanlah yang kebaikan, ketaatan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kalau Allah macam wattaqullah, kau waspada, jangan sampai melakukan kesalahan. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah kita akan bertemu dengan Allah. Kalau bertemu dengan Allah, nanti akan kita diberitahu kau yang elok akan dibalas dengan kebaikan, kau yang buruk maka akan dibalas pun dengan keburukan. Wabasyiril mu'minin, maka berbahagialah, kabar gembira bagi orang beriman. Kalau orang beriman pasti melakukan kebaikan yang membuatnya saat bertemu dengan Allah ini akan bahagia. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman-taman syurga-Mu ya Allah. Takdirkan kami dengan mereka nanti di surga Firdaus-Mu. Untuk orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, sehatkan mereka, bahagiakan mereka. Husnul khatimah biqauli la ilaha illallah wa la takhtim alaiha bisu'il khatimah. Beri kami kesempatan terus bisa berbakti dan membahagiakan mereka ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, beri kami anak-anak keturunan yang saleh dan saleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Saudara kami, keluarga kami, mungkin kami yang sedang susah ya Allah, mudahkan jalan kami mendapat kebaikan. Yang hajat banyak, penuhi hajat agar tambah dekat denganmu ya Allah. Yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, sehatkan ya Allah, sembuhkan dari sakitnya, jadikan sakit sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.